Rahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita senantiasa memuji kepada Allah dan bersyukur atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, dan apa yang kita lakukan dari sholat-sholat kita dan amal-amal soleh kita yang senantiasa kita lakukan dalam keseharian merupakan bagian dari rasa syukur kita kepada nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, dan kita termasuk daripada hamba-hamba Allah yang bersyukur insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam pada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan salat dan salam yang kita sampaikan pada Rasulullah SAW senantiasa terselip doa untuk diri kita, dan kita termasuk daripada golongan umat Nabi Muhammad di hari akhir yang mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum memulai kajian kita ini, perlu juga kita mengingat saudara-saudara kita yang berada di bumi Palestina yang sudah 1 bulan ini dalam berjuang untuk mendapatkan ketenangan, mendapatkan kemerdekaan, dan paling tidak kalaupun kita tak sanggup untuk pergi ke sana yang menjadi bagian dari orang yang berperang, paling tidak ada sebagian sedekah kita, infak kita untuk mereka, ataupun tak juga dapat terseliplah doa setiap kita dalam melakukan aktivitas ini. Kita ingat perlu kita doakan saudara-saudara kita, karena memang Islam itu memberikan batas. Kalau negara Islam itu batasnya akidah. Selama orang itu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu saudara. Kalau batas negara Indonesia, Palestina itu hanya batas negara, tapi batas kita itu dalam bersaudara itu adalah akidah Islamiyah. Maksudnya negara Islam itu adalah akidah. Jadi batasnya itu syahadah. Jadi kalau seorang mukmin itu dengan mukmin yang lain itu seperti anggota tubuh ini. Luka satu, yang lain merasakan. Jadi kalau mereka dalam keadaan seperti itu, kita rasakan itu. Jadi tak usah kita dengar apa yang kalau media sosial ini kita ikut gila gitu. Ini beda, ini lain begini, ini lain, ada pula ustaz tuh ini Hamas nih, Syiah, itu dia tak pernah di sana. Kadang-kadang orang-orang di atas mimbar ini tak juga semuanya bisa kita dengar. Kita harus dengar orang yang sudah terjun di sana, apa masalahnya, ada ininya, kan itu persoalan-persoalan dalam fatwa yang kadang-kadang sangat menyesatkan. Contoh fatwa itu begini. Syekh Yusuf Qaradawi itu dulu ketika terjadi peperangan di Bosnia dan Herzegovina, dia turun ke sana. Nah, karena orang-orang Islam itu lemah dulu, mustad'afin, orang-orang Serbia ini kan menyerbu. Lalu banyak perempuan-perempuan kita yang itu dilecehkan, diperkosa. Maka ketika Syekh Yusuf Qaradawi melihat perempuan-perempuan Bosnia ini yang sudah diperkosa, lalu ditanya, lalu didatangkan dokter secara psikologis. Nah, anak yang dikandung dari hasil perbuatan jelek orang Serbia itu dilihat keadaan ibunya. Kalau keadaan ibunya dalam mengandung itu ke depan itu psikologisnya terganggu, dan anak yang dalam kandungan itu belum sampai pada umur yang dihembuskan roh, maka kata Qaradawi, kalau ini mengakibatkan kepada psikologisnya ibu ini masalah, boleh digugurkan. Maksudnya dengan syarat belum pada masa dihembuskan ruh 4 bulan itu. Nah, ini kalau dengan ulama yang ada misalnya di mimbar dan tak turun ke sana,
dia bilang, ini Syekh Yusuf Qaradawi memudah-mudahkan hukum. Kok boleh menggugurkan kandungan? Bukan dia menggugurkan kandungan dibolehkan karena ada sebab, ya. Ada musabab. Nah, makanya tadi begini, ulama yang hanya di mimbar lalu tidak turun ke daerah, itu berbeda nanti isi fatwanya. Nah, itu maksud saya tadi itu. Jadi kalau kita dengar yang di mimbar-mimbar ini, oh ini susah kita. Sama dengan sekarang ini, kalau kita lihat dikibarkanlah bendera Israel itu. Lalu dikatakan dalam kalimatnya itu, kalau di medsos itu, orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang pilihan Allah. Ya, betul, orang-orang pilihan Allah. Tapi lihat dulu di dalam Al-Qur'an itu. Di dalam Al-Qur'an itu ketika Allah menjelaskan tentang orang-orang Yahudi ataupun tentang orang-orang Yahudi yang disebut sebagai juga Bani Israel, ketika itu sesuatu yang baik, maka Allah menyebutnya Bani Israel. Ya Bani Israel azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Betul itu. Maksudnya, wahai anak cucu Israel. Itu benisbah kepada Nabi Yakub. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-nikmatku yang telah aku berikan kepada engkau. Maksudnya siapa orang yang wa anni faddaltukum 'alal alamin, aku akan lebihkan engkau dari sekalian alam jika engkau bersyukur dengan nikmat-nikmatku. Tapi ketika Allah menyatakan kepada pembangkangan, maka Allah mengatakan Yahudi, la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al yahud wal ladzina asyraku. Ketika Allah menjelaskan tentang Yahudi itu, engkau wahai orang-orang beriman akan mendapatkan dalam kehidupan di duniamu itu orang yang paling dahsyat permusuhannya kepada orang Islam atau orang yang beriman, orang-orang Yahudi, wallazina asyraku, dan orang-orang yang mensekutukan Allah. Jelas orang-orang yang mensekutukan Allah ini jelas musuh. Maka Allah menyebutkan Yahud. Ketika Allah juga mengatakan orang-orang Yahudi ini tidak senang, Allah juga memakai kalimat Yahud. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Jadi kata Allah, jika sesungguhnya kalimat lan itu adalah kalimat nafyun istiqbalun. Hari ini tidak, besok juga tidak. Jadi lan semata-mata sesungguhnya orang-orang Yahudi itu tidak sama sekali tidak akan pernah ridha. Tapi ketika Allah meletakkan kepada orang Nasara, Allah mengatakan walan nasara, la saja, la. Tidak itu hari ini boleh tidak, besok boleh jadi ya. Maka sebagian orang-orang Nasrani itu juga ada yang sayang sama orang-orang mukmin. Contohnya Rusia itu adalah Kristen Ortodok. Maka dia membantu orang Palestina gitu. Jadi beda ketika kalimat Allah kepada orang Yahudi lan. Lam pakai nun, itu sekali-kali, nanti buka terjemahan 120 ayat surah Al-Baqarah, sekali-kali tidak akan ridha orang Yahudi itu, dan tidak pula orang Nasrani, kadang-kadang tidak, ya kan, orang Nasrani itu hatta tattabi millatahum, millah itu cara hidup mereka kita gunakan juga, baru mereka ridho. Itu orang Yahudi itu. Jadi makanya di kitab Yusuf Qaradawi berfatwa la salama lil yahud, tidak ada perdamaian dengan Yahudi karena Allah mengatakan lan. Itu dikatakan dalam Al-Qur'an. Oleh sebab itu tak apa-apa kita sedikit membuka itu agar wacana ini datang orang bentangkan bendera Israel, ini orang-orang Yahudi, ini orang Israel, ini adalah diistimewakan oleh Allah. Yang diistimewakan oleh Allah itu yang bersyukur atas nikmat Allah, bukan yang membunuh orang itu. Maka di ayat yang lain, barang siapa qatala nafsan, barang siapa yang membunuh satu orang saja, karena qatala nasa jami'ah, seolah-olah dia membunuh manusia secara keseluruhan. Kalau dah itu kerjanya, Allah tak akan pernah ridha. Ya. Maka untuk itu di awal ini kita doakan bagi mereka. Mari kita bacakan untuk saudara kita itu doa dengan Ummul Quran atau Sab'al Masani Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
Amin. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan mereka, menangkanlah mereka dalam berjuang. Mudah-mudahan Allah memberikan kemenangan bagi saudara-saudara kita mujahid, para pejuang Palestina. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, pada judul kita pada kesempatan ini adalah fi ridha bi qadaillah. Ridha, rela dengan apa yang diputuskan oleh Allah kepada diri kita dalam kehidupan. Dalam pembukaan ini dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, man arada ay yahsula lahu ridha bi qadaillah azza wa jalla falyadum zikrul maut fa inna jakrahu yuhawwinu al-masa'ib wal afat wa la tattahimu ala nafsika wa ala malik wa ala waladika bal qad rabbi a'lamu bi minni fa iza dumtu ala zalika ja'atka lazzatur ridha wal muwafaqah. Jadi dikatakan dalam hal ini, barang siapa yang menginginkan untuk mencapai ridha, rela menerima qadaillah, keputusan Allah itu azza wa jalla terhadap keputusan hidupnya. Kan ini bicaranya mudah kan, tapi tidak ridha dia. Jadi ridha dengan qadaillah itu dikatakan barang siapa yang menginginkan untuk mencapai ridha dengan keputusan azza wa jalla itu, syaratnya oleh katanya falyadum zikrul maut, hendaklah dia senantiasa mengingat kematian. Itu ya. Jadi ittaqi hazimul ladzat, takutlah kamu pada sesuatu yang memisahkan, yang memutuskan kamu dari kelezatan kehidupan dunia. Ada fa'inal maut. Apa itu yang memutuskan kelezatan dunia itu? Kematian. Nah, dikatakan dalam kalimat ini, jika kita ingin mencapai ridha Allah itu dengan tinggi atas apa yang diputuskan dalam kehidupan kita itu, falyadum zikrul maut, hendaklah ia senantiasa mengingat kematian. Sesungguhnya mengingat kematian itu yuhawinu, meringankan musibah-musibah yang diturunkan kepada kita dan al-afat, kesulitan-kesulitan dalam dunia itu, sehingga engkau tidak mencaci maki dirimu. Aduh, kenapa aku begini? Ini kesalahan ini, melakukan ini. Lalu wa ala malik, dan engkau tidak menyalahkan orang lain. Lalu juga tidak kepada anakmu. Maka surah Yasin itu mengatakan tentang seseorang yang datang kepada suatu kaum. Lalu di kaum itu mengatakan ketika mereka ditimpa oleh suatu musibah, dia katakan, ini gara-gara kau datang masuk di tempat kami ini, kita ditimpa musibah ini, maka kau membawa sial. Sebenarnya tidak ada yang membawa sial. Maksudnya jangan mengatakan itu kepada kesialan itu kepada orang, tapi tetaplah apa yang kita lakukan. Sudahkah kita pada tingkatan yang pertama? Maka dalam sebenarnya kan kalau kita berbicara torik itu sama dengan syari' juga. Syariat, syari' itu artinya jalan, torik itu artinya jalan. Orang yang menuju jalan kepada Allah itu dia bertorikat. Orang yang ingin mendapatkan ridha Allah itu orang bersyariah, kan itu kan? Syariah itu tarekat juga, jalan. Kalau ditanya, Ustaz, saya juga sering ditanya, Ustaz, ini pelajaran tasawuf ini dari mana? Zaman Rasul tidak ada. Kan gitu. Kadang-kadang kan orang sekarang ini usil. Tasawufnya ada nggak zaman Rasul? Kalau nggak ada itu tidak betul itu. Sekarang kalau kita tanya lagi, ada nggak zaman Rasul usul fikih itu? Tidak ada. Fikih tidak ada. Quran ini pun di zaman Utsman dikodifikasi macam ini nih, sudah menjadi Al-Quran dalam bentuk suhuf begini nih. Itu ayat itu ditulis tidak ada titik, tidak ada baris. Coba bayangkan, siapa yang bisa membaca? Huruf ini ditulis tidak ada titik, tidak ada baris. Siapa yang bisa membaca? Oh, nggak jawab. Yang hafal. Contohnya kalau bisa ditulis iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iya-nya tidak pakai titik, tidak pakai harokat. Macam mana membacanya? Kecuali orang yang
Hafal. Nah, kalau kita bicara yang tidak ada di zaman Nabi dan tidak dilakukan di zaman Nabi lalu dilakukan setelah Nabi, itu adalah bid'ah, termasuk menulis huruf-huruf dalam Al-Quran ini bid'ah. Kalau semua bid'ah itu dolalah, macam mana kita mau bisa baca Quran? Kadang terlalu picik berpikir itu. Ya, kita ini hidup ini jangan terlalu picik. Kita ambil lagi ibadah, mau ibadah kita contoh tadi, Muzdalifah, ada Mina. Sekarang orang pergi haji itu penuh Mina itu. Karena kawasan Mina ini penuh, maka Muzdalifah itu diambil sedikit. Maka dinamakanlah tahun 90 sekian itu, ini Mina Jadid. Ada nggak zaman Rasul Mina Jadid? Nggak ada. Lalu kalau zaman Rasul nggak ada Mina Jadid, jadi orang yang mabit di Mina Jadid itu sekarang gimana? Mengerjakan bid'ah kan? Berarti nggak sah hajinya. Coba berani berfatwa orang yang di Mina Jadid itu mabit itu tidak sah hajinya. Bahaya kalimat itu. Jadi tidak semua kalimat kullu itu mengatakan semua. Nah, itu tak ada. Itu contoh-contoh tadi. Makanya mana tasawuf? Ya memang tidak ada zaman Nabi. Tapi Nabi itu sudah mengerjakannya. Mana itu uzlah ataupun mana dia zuhud? Nabi sebelum diangkat, sebelum menjadi rasul, sebelum turunnya apa namanya itu wahyu itu, Nabi setiap Ramadan itu pergi ke Gua Hira, berzuhud dia, bermunajat pada Allah, menyendiri, meninggalkan dunia ini, meninggalkan ini untuk kesibukan dunia ini, untuk pergi bermunajat pada Allah. Itu zuhudnya. Jadi kadang-kadang kalau kita berpikir, mana ada itu? Ya mana ada ilmu tafsir dulu? Tidak ada. Zaman Nabi tidak ada tafsir. Zaman Nabi juga tidak ada ilmu hadis. Zaman Nabi juga tidak ada ilmu tajwid. Tidak ada. Tidak ada. Cuma dia dilaksanakan. Fikih juga tidak ada. Siapa bilang ada usul fikih waktu itu? Tidak ada. Kan itu kan ijtihad para ulama. Makanya terkadang kalau berpikir itu tidak dengan kebesaran hati, maksudnya besaran hati, lapang hati yang lapang, semuanya kan menjadi rumit dan menjadi suatu sulit. Maka dikatakan di sini, kalau kamu menerima keputusan Allah itu dengan lapang dada dan kamu senantiasa mengingat akan kematian itu, kamu akan masuk ke jenjang pertama dalam thariqah itu, taubah. Jadi kalau di thariqah itu ada namanya jenjang-jenjang, makomat namanya, makom pertama itu taubat. Sekarang siapa kita yang tidak bersalah? Coba tunjuk tangan. Tidak ada kan? Pasti tidak ada. Ya. Makanya jenjang pertama kita untuk masuk kepada ridha Allah itu taubat. Mungkin di tingkat taubatnya pun kita seperti taubat sambal. Hari ini tak lakukan, besok diulang lagi. Dan habis laku ini taubat, ulang lagi. Di taubat ini aja kita sudah susah meletakkan diri itu. Lalu meningkat setelah taubat ini apa? Naik ke jenjang yang kedua itu apa? Istiqomah. Bisa gak kita bertahan istiqomah? Tidak usahlah masalah apalagi masalah yang lain-lain, masalah ibadah. Senantiasa gak kita setiap malam itu bangunnya jam 2, sholatnya 11 rakaat, lalu bermunajat sama Allah sampai subuh, baca Al-Quran, wa Quran al-Fajr, inna Quran al-Fajr kana masyhuda. Jadi itu kalimat seperti, apakah kita istiqomah enggak dengan itu? Atau setelah maghrib itu memang imam mungkin mau cepat, maka membaca la ilaha illallah wa la syarikalah itu 3 kali. Disunnahkan kita 10 kali. Istiqomah enggak kita baca? Itu dinamakan istiqomah. Ya. Makanya ada sebuah hadis itu menjelaskan satu amalan yang akan membuang 2 sifat buruk, yang menghindarkan kita dari sesuatu 2 yang buruk, yaitu salat jamaah di belakang imam 40 hari berturut-turut, tidak boleh putus 1 hari pun, dan kita tidak pernah meninggalkan takbiratul ihram bersama imam. Berarti kita tak boleh masbuk 40 hari, bukan 40
40 kali sholat. Kalau 40 kali sholat itu ketika berada di Madinah itu memang 40 arba'in gitu ya. 40 kali sholat itu 8 hari. Ini 40 hari berturut-turut sholat di belakang imam 5 waktu sehari semalam itu tidak pernah meninggalkan takbiratul ihram. 2 kata Rasulullah yang akan terhilang. Pertama, orang yang begini ini Allah jauhkan dari api neraka. Yang kedua, Allah jauhkan dari sifat munafik. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis kuat. Orang yang bisa seperti ini itu yang disebut dengan istiqomah. Istiqomah enggak setiap hari? Awak baru mulai 1 hari besok hilang dikit. Ya subuhnya sama, zuhurnya terlambat. Terlambat zuhurnya terlambat lagi nanti asar itu. Sanggup enggak itu? Itu tingkatan kedua baru itu. Bagaimana kita bisa dari hasil taubah tadi untuk menerima ridha, ya, ridha Allah itu, lalu kita berjalan dengan istiqomah senantiasa. Makanya sebenarnya kita nih sekarang nih banyak masalah. Media sosial yang kita pegang dengan handphone, belum lagi posisi makanan, ya kan? Kalau dalam Islam itu begini. Coba kita sekarang beli ayam, ya. Orang yang motong ayam ni entah dah solat subuh, entah dah wuduk, entah hendak, entah menghadap kiblat, ayam letak di ketiaknya, potong. Kalaupun itu tidak haram, itu dilempar langsung ke air panas tuh. Ini belum mati lagi deh. Apa kita makan itu? Bisa aja kita makan bangkai. Berapa banyak sudah makanan yang kita makan seperti itu yang kalaupun tidak haram dia masuk kepada subuhat, kan? Belum lagi makan makanan yang kita beli yang kita tidak tahu dari asal mana. Ini kata Imam Ghazali sangat mengganggu dalam ibadah. Keistiqomahan itu. Makanya kisah Imam Ghazali seorang anak muda yang menyeberang sungai mendapatkan sebuah apel, lalu dia makan, dia telan begitu sampai ketemuan, dia ingat ini apelnya halal apa enggak. Dia cari di sepanjang sungai itu mana mana dia, mana di itu tempat itu. Dapatlah seorang orang tua, betul ini buah apelmu ya, halalkan nih. Ya baik, aku akan menghalalkan, tapi kau kerja dulu di kebun, bekerja di kebun itu. Untuk apa? Mendapatkan kehalalan itu. Keridhaan ini tidak akan muncul kalau kita memakan sesuatu yang subuhat. Berat itu, ya. Kenapa saya katakan berat? Berat untuk bertahan, untuk istiqomah. Kadang-kadang nggak tahu apa yang kita beli, apa yang kita makan, dari mana dia letaknya, ya kan? Makanya kadang-kadang bagaimana? Ada sebuah pesantren di Jawa. Waktu kami ke sana, kami tanya sama anak-anak itu, apa syarat masuk pesantren ini? Karena memang kerjaan cuma menghafal Quran dan beberapa hadis. Dia katakan, Pak Kiai, kami mewajibkan kami ini peraturan pesantren. Kalau masuk pesantren itu puasa dulu 11 hari. Puasa 11 hari itu apa? Puasa air namanya. Berbukanya air, sahurnya air, dan tidak makan yang lain. Paling ditambah dengan sebiji kurma. Akhirnya saya tanya sama Pak Kiai, kenapa ini dilakukan? Pembersihan makanan-makanan yang sebelumnya. Itu anak-anak itu kita tanya, hari ketiga tuh keringat sebesar-besar jempolnya keluar di badan tuh. Karena makannya cuma air kan. Pembersihan itu. Kenapa 11? Saya bilang, karena paling banyak witir itu 11. Dan Allah menyukai witir. Itu kata Pak Kiai itu. Ijtihad dia lah ya, puasa dulu. Kalau tak lolos, tak jadi masuk jadi santri. Tapi memang setelah masuk itu, anak-anak itu mudah menghafal Al-Quran. Kenapa kita susah menghafal? Makanan kita ini mungkin ada yang subuhat. Ya bukan masalah apa ini? Bukan masalah kita nakut-nakutkan memang. Kenapa ridha itu tidak muncul di hadapan Allah? Karena banyak makanan yang tidak kita makan itu tidak pada tempatnya. Saya pernah ditanya, orang-orang dulu kan ada namanya zikir berhanyut kan. Zikir berhanyut itu kalau di daerah Siak, daerah Indragiri, itu para habib itu
ada namanya rotibnya, itu ada rotib haddad, ada itu doa isinya semuanya. Jadi kalau ada muncul suatu musibah di suatu daerah, misalnya nelayan kok tangkapan ikannya sedikit, atau hari membawa macam seperti musibah gitu ya, payah nelayan itu menangkap ikan. Nanti mereka berada di atas kapal atau berjalan di pinggir sungai itu atau naik ke kapal itu, nanti mereka berzikir di atas kapal itu, meminta kepada Allah supaya diangkat musibah itu, supaya nelayan itu kembali mendapatkan ikan-ikan, penghasilan baik. Itulah itu namanya zikir berhanyut dengan kapal itu. Nah, kadang di zaman kita modern ini dijadikan sebuah model untuk turis, untuk semacam budaya yang diinikan untuk menarik para turis ya. Jadi ada waktu itu bertanya, kita ini berzikir, saya ingin melepas musibah, kenapa kok kurang ini, gregetnya itu, maksudnya kekhusyuan pada Allah itu kurang. Iyalah, setelah kita teliti, orang sekarang mau berzikir bahanya itu pakai proposal. Nanti sewa sampannya 500 dibikin 1.000.000, 500 masuk kontong, kan? Naik kapal itu berzikir, macam mana malaikat itu mau turun, kapalnya sudah subuhan. Maka Pak Kiai itu bilang begini, proposal itu 10 jalan menuju neraka. Satu buah proposal yang kita buat itu 10 jalan menuju neraka. Maksudnya apa 10 jalan menuju neraka itu? Kan semuanya kita markup itu, bukan yang real. Kita naikkan nanti, kalau kita mau minta uang 10 juta, bikin 20 juta, yang keluar 10 juta kan. Sudah itu dalam menjalankannya itu di markup pula lagi kwitansi itu kan untuk laporan kan. Padahal bukan untuk itu semuanya masuk kalau kocek. Gimana kita mau mendapatkan, maksudnya yang begini masuk ke dalam perut. Ini masalah dalam ibadah. Dan Allah tidak akan pernah meridhoi. Apalagi menyangkut uang ini, uang orang banyak yang kita selewengkan, masalah lagi. Yang sedikit itu aja, yang kita kemarin kan dah cerita itu, yang sedikit itu saja, yang Nabi Isa berjalan lalu di atas sebuah kuburan, lalu mendengarkan sebuah orang yang di dalam kuburan itu diazab, sedih hati, tak tahan Nabi Isa ini mohon pada Allah, ya Allah, bisakah aku membangkitkan mayat ini? Aku ingin bertanya apa kerjanya, ya kan? Kenapa sampai diazab ini? Kok pedih rasanya? Hanya dengan persoalan kecil. Lalu dibangkitkan, lalu kata Nabi Isa, apa dibangkitkannya? Karena dia dibangkitkan dari matinya, dia katakan, apakah hari sudah kiamat? Belum, kata Nabi Isa dan rombongan, belum. Lalu kenapa aku dibangkitkan? Aku mohon pada Allah, aku bisa ingin bertanya kepadamu. Aku lewat di kuburanmu, engkau diazab. Ya, aku diazab. Sudah berapa lama engkau diazab? 90 tahun. Apa kerjamu di dunia? Aku ini pengumpul kayu bakar. Suatu hari kayu bakar itu ingin aku aku antarkan ke rumah-rumah. Dalam perjalanan aku lapar, aku pergi makan. Jadi dalam makanku itu, begitu habis makan, aku kembali mendorong gerobakku itu yang ada isinya kayu bakar. Lalu ada yang tersangkut makanan tadi. Lalu dari salah satu ikatan kayu bakar itu aku kutil sedikit. Itu yang aku jadikan untuk pecungkil yang tersangkut di gigiku ini. Cuma waktu mengantarkan kayu bakar, lupa aku bilang, aku tadi mengambil dari sebagian kayu bakar untuk menjungkil gigiku. Aku diazab 90 tahun. Manusia sekarang apa yang tak dimakan? Bagaimana mau mendapatkan keridhaan ini? Bagaimana kita mau menghafal? Bagaimana kita mau memberikan sesuatu yang terbaik? Contoh kecil juga. Akhir-akhir 5 tahun terakhir ini kan sekolah pakai zona. Nah, itu sering saya ceritakan itu. Kita berdoa juga, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku dan anak keturunan orang-orang yang mendirikan salat. Dan jadikanlah kami ini dari keturunan orang-orang yang saleh, lil muttaqina imama, agar kami menjadikan orang-orang muttaqin itu sebagai pemimpin kami. Masuk sekolah. Sekolah yang favorit tidak di zona kita. Pergi kita kepada RT daerah situ atau kelurahan daerah situ, minta surat keterangan bahwa kita masuk zona situ. Kita ingin doakan anak ini sebagai anak yang soleh, tapi masuk sekolahnya dengan surat keterangan palsu. Macam mana ilmu itu mau masuk? Saya bukan marah, ngasih tahu saja.
Tadi hanya dengan cungkil gigi 90 tahun diazab. Apalagi membuat surat keterangan palsu untuk mendapatkan sekolah favorit. Benar apa enggak itu? Lalu kita berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Macam mana anak kita ini akan menjadikan orang muttaqin itu sebagai apa? Sebagai imam. Kita saja sudah mengajarkannya dari awal saja sudah bohong. Lalu kalau anak nanti sudah dewasa lalu dia melawan kepada orang tuanya, kita yang marah. Kita yang mengajarkan dari awal sudah berbohong. Bagaimana? Mau keberkahan, bagaimana kita mau terima keridhaan Allah itu? Begitu dia udah tamat nggak dapat kerja, ngamuk-ngamuk gitu. Sudahlah, payahnya kolahkan kerja nggak dapat. Kita dari awal sudah mengajarkan anak itu berbohong. Bagaimana Allah itu menurunkan ridhonya? Karena itu persoalan. Itu bukan tidak persoalan dalam hidup. Sama juga mau pestakan anak, ya kan? Kita pestakan anak ini. Lalu kita berdoa untuk supaya apa? Kita doakan pengantin barakallahu atau barakalaikum wa jama'a bainakuma fi khairin. Undang ustaz yang ustaz kondang untuk berdoa, nasihat perkawinan. Yang menghias anak kita ni kaum Nabi Lut. Yang begini-begini. Macam mana mau dapat berkah perkawinan itu? Ya kan? Saya tidak marah, saya cuma ingin mengasih tahu saja. Kita ingin mencarikan keberkahan bahwa mawaddah, sakinah, mawaddah, warahmah, mendapatkan ketentraman, saling cinta kasih, mawaddah, rahmat supaya Allah mendapatkan. Kalau mawaddah ini mungkin hidup di dunia yang banyaknya. Tapi kalau rahmatnya sampai akhirat, macam mana? Ma'andamnya entah ma'andam, entah pak andam, tak tahu lah gitu kan. Itu terus panggil ustadz yang kondang, enggak juga itu akan sampai ke langit. Sementara ayat Al-Quran mengatakan ini kaum Lut. Dalam ayat Al-Quran dimisalkan dua orang wanita yang berkhianat kepada lakinya, kepada suaminya. Siapa itu? Imra'atul Lut wa imra'atun Nuh, ya kan? Istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Itu yang digambarkan dalam Al-Quran. Lalu sudah kita melihat cerita Nabi Lut itu, orang seperti itu pula menghias pengantin anak Allah sudah. Doa juga tidak turun malaikat. Jadi persoalan kitanya bagaimana mencapai ridha itu, kita tidak istiqomah dengan jalan Allah itu. Saya mengatakan saya masuk dalam itu. Saya tidak menuduh Bapak Ibu. Sebenarnya kita ini tidak istiqomah di jalan Allah itu. Lalu kita tidak yadumu alaina zikrul maut. Dengan kita berbuat curang tadi, kita tidak memikirkan kita akan mati. Kenapa orang melakukan kecurangan dunia? Karena dia lupa kematiannya itu. Lupa dia bahwa dia itu punya batas hidup usia. Ketika Allah tiupkan roh, lalu Allah tentukan pertama usianya. Kedua apa? Ajalnya itu kan sama dengan usia. Kemudian yang kedua rezeki. Yang ketiga itu adalah ditentukan hidupnya susah atau senang. Masalahnya tiga-tiga ini tidak ada ilmu kita untuk melihatnya di Lauhul Mahfuz. Itu masalahnya. Ya, makanya kita berusaha. Ini dikatakan dalam ini la tashtagil anhu bi talabil ghairi. Jangan kamu menyibukkan dirimu itu untuk berlindung demi hidup mencapai dunia itu sehingga kamu tinggalkan keridhaan Allah. Masalah. Maka kalau ada sesuatu hal yang terjadi pada diri kita, tatap balik. Apa yang pernah aku lakukan? Kenapa aku sulit untuk bangun malam nih? Ngapa malas membaca Al-Quran ini? Ya, kita ini kan orang mukmin. Sandaran kita nih Al-Quran ini nih. Ya, sementara di kantor aturan kementerian, apalagi kalau kita udah bendahara tuh, aturan keuangan tuh habis tuh. Mulai dari buka ini sampai ke bawahnya habis. Al-Quran tidak pernah kita baca. Macam mana kita mau mendapatkan keberkahan dalam rumah? Ya kan? Maka jangan engkau jual taj'alu buyutakum kuburan. Jangan kalian jadikan rumah kalian itu kubur. Maka bacalah Al-Quran di rumah itu. Itu untuk mencapai keridhaan itu. Nah, halul bala'i wa ja'atul ni'am min kulli janib wa makanin. Ketika ridha itu kamu letakkan di hatimu, lalu kamu ikhlas dengan apa yang telah diputuskan oleh Allah kepada dirimu itu, maka dikatakan dalam kalimat
wafaqat wa talazzazat birridha fi halil bala ja'at ni'am. Ketika kamu merasakan rela dengan apa yang diberikan Allah kepadamu tentang kehidupanmu itu, maka aku akan menikmati kehidupan. Itu dia. Walaupun kamu dapat musibah, mendapatkan kesulitan dalam kehidupan itu, tapi kamu ridha dengan keputusan Allah itu, kamu akan melalui dengan sesuatu yang ringan. Tapi kalau kita suntukkan dengan apa yang diberikan oleh Allah itu, lalu kita mengumpat, makin beratnya. Itu dia. Lalu kam tatlubu minhu sa'atir rizki wa la'allahu fitnatun laka wa anta la ta'lam ma tadri al-khirah fi ayyi syai'in fasqut wa wafaqa watlub minhu ridha. Makanya berapa banyak katanya, kam tatlubu minhu sa'atir rizki, berapa banyak engkau telah meminta kepada Allah agar diluaskan rezeki. Lalu sesuatu yang kamu wa la'allahu fitnah, Allah mungkin tak memberikan, tapi kita harus sadar, kalau Allah memberikan kamu lebih, mungkin menjadi fitnah jika berada di tanganmu. Maka ketika kamu memikir itu menjadi fitnah, sudahlah, kita ridha saja dengan apa yang ada. Disitulah kelezatan hidup itu yang kamu dapatkan. Itu dia kekuatan ridha kepada Allah itu, radhiyallahu anhum wa radu'an. Maka dikatakan wa yadulukan ni'am wa thayyibat lama wafaqat wa talazzat biridha. Dengan keridhaan itulah kamu mendapatkan kelezatan hidup walaupun kamu susah. Berapa banyak orang hidupnya biasa saja, dinikmati dengan apa yang ada dalam keseharian. Toh mereka di rumah makan malam bersama, mungkin apa yang dapat pagi habis malam, besok cari lagi. Tapi ada kebahagiaan itu. Dan berapa banyak orang yang berlebih-lebih, makanan di rumah itu terbuang-buang, tapi nak mendapatkan kelezatan nikmat yang diberikan oleh Allah. Karena memang harta, kedudukan, dan apa yang diberikan oleh Allah kelebihan dunia ini tak menjamin orang itu tentram, tak menjamin tentram, malah gelisah. Kita malah enak jadi rakyat biasa ini, duduk di mana pun orang tak perhatian. Coba kita jadi orang yang kondang, kemana-mana pun payah jalan, ya kan? Kenapa kita tidak diberikan itu? Allah tahu kalau kita dilebihkan dari apa yang diberikan hari ini akan menjadi fitnah, dan kita tidak akan tenang hidup. Biarlah, terima apa yang ada. Untuk menguatkan ini katanya, ingat, kematian itu setiap saat akan mengintai. Itu dia. Jadi kalau kita ingat kematian itu, tak akan mau kita buat curang tuh. Kalau ingat kita kematian itu, tak akan mau kita buat jahat kepada saudara-saudara kita itu. Pasti kita mendoakan sesuatu yang baik untuk keridhaan dalam hidup itu. Nah, wadik rizki fitnatun ma'adami sabri. Kesulitan hidup itu akan menjadikan fitnah pada dirimu jika tidak kamu gandeng dengan kesabaran. Kesulitan dalam menjalani hidup itu jika tak digandeng dengan kesabaran akan menjadi fitnah pada dirimu. Lalu dikatakan wa syukru yaziduka min ni'am wa yuqarribuka ila rabbika. Juga pemberian nikmat itu tidak digabung dengan rasa syukur akan menjadi fitnah pada dirimu. Ingat ya, kesulitan hidup tidak digabung dengan kesabaran akan jadi fitnah. Nikmat tidak digabung dengan rasa syukur juga akan menjadi fitnah. Maka ketika kamu diberikan kesusahan, bersabarlah kamu. Ketika kamu diberikan nikmat, bersyukurlah kamu. Maka hidup itu akan kamu nikmati dengan kelezatannya. Itu dia. Jadi intinya di sini dikatakan, ya jahidul kama tashghulu nafsaka bil i'tirad istagil bisu'alik lil haqqi azza wa jalla. Kalau engkau berjalan pada garis yang telah ditentukan oleh Allah dengan keridhaannya, itu tadi, niscaya kamu akan tenang. Kembalikan kepada Allah, sandarkan. Kita selalu mengatakan apa? Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Kepada Allah kita bersandar. Jangan bersandar sama manusia. Manusia ini sebentar, dia punya mati juga. Kalau kita bersandar sama manusia, kita sudah bersandar kepada kayu yang lapuk. Makanya bersandar kepada Allah. Akhirnya dijelaskan oleh Syekh Al-Ghazali, faqanal maqsud min zalika an yutalli ala qudrah hatta yuhawwinu fi ainika malakal maut. Jadi dikatakan sesungguhnya maksud dari nilai keridhaan ini untuk kamu capai agar kamu terlindung, berlindung
kepada yang pasti, yaitu Allah. Jangan berlindung kepada yang lain, karena akan membuat kamu tu galau. Nah, ini diperlukan ilmu. Ilmu itu bernama keridhaan atas apa yang diputuskan oleh Allah kepada kamu. Rasulullah itu ketika ditanya, ya Rasulullah, engkau ini kenapa kamu enggak meminta? Rasulullah itu kan apa yang diminta itu kan pasti dikasih oleh Allah, ya. Apa kata Rasulullah? Aku ridha dengan apa yang telah diberikan oleh Allah kepadaku. Rasulullah kalau meminta kaya deh. Maka ketika seorang datang, ya Rasulullah, aku disakit. Tidakkah engkau angkat tanganmu, kau tengadahkan wajahmu ke langit, lalu minta sama Allah biar aku sembuh? Apa kata Rasulullah? Supaya orang ini berusaha. Allah juga tidak menafikan keahlian manusia. Sehatmu itu sudah dititipkan sama tabib atau dokter, maka pergilah ke dokter. Kalau kamu sudah pergi ke dokter, tawakal sama Allah. Jalan itu harus dijalani. Nggak boleh, kalau aku sakit, Allah lah yang tentukan mati. Nggak bisa begitu. Juga nasi ini ya, ada di piring kita ini dengan lauk yang enak, nggak mungkin sampai ke mulut kalau dia tidak disuap. Maka ada usaha. Tapi jangan terlalu yakin dengan usaha itu kamu mendapat rezeki, karena rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah. Nah, itu aja. Itu intinya. Kalau itu ridha, jalan kita dengan perjalanan itu dengan sesuatu yang baik. Itu yang dimaksud dengan ridha Allah itu. Contohnya apa yang terakhir? Yaitu Siti Hajar. Kata Allah, ini air tidak ada. Anak bayi, air susu mungkin nggak cukup, harus mencari air. Lari dari Bukit Safa Marwah 7 kali. 7 kali 7 49. Berarti 4 kilo, hampir 5 kilo. Dapat air? Tidak dapat. Itu istilahnya tempat kerjanya itu. Dapat nggak rezeki? Tidak dapat. Begitu dia kembali, ternyata Allah menyuruh malaikat Jibril menepukkan sayapnya di kaki Nabi Ismail. Keluar air zam-zam dari kaki Nabi Ismail. Jangan terlalu yakin rezeki itu dapat dari usaha kita. Bisa jadi rezeki itu dari anak kita, dari istri kita, dari saudara kita gitu. Jadi jangan terlalu yakin, karena Allah membuka pintu rezeki itu dari mana saja yang kita tak tahu. Itu dia. Itu yang penting. Yang penting ridha dengan apa yang diputuskan Allah. Untuk mencapai ridha Allah itu jaga makanan, jaga perbuatan, jaga apa yang kita lakukan tadi, sehingga kita mendapatkan keridhaan Allah, dalam arti radhiyallahu anhum wa radu'an. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Rasanya pendek sekali kalau udah maghrib ini. Mudah-mudahan membuka pikiran, meletakkan hati pada posisi yang benar, sehingga kita sama-sama Allah meridhoi apa yang kita usahakan. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kita mau majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami ini pertemuan yang Kau rahmati, dan jadikanlah perpisahan kami selain ini perpisahan yang Kau ampuni. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf dari kata-kata yang tak tepat pada tempatnya dan khilaf dan salah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.